Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 125. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah Soyan mengeluarkan inti api putih Burn Clearing From, Xuan Gongzi, Old Mugu, dan Qinghua terkejut. Xuan Yi mengungkapkan bahwa Yao Chen memberikan inti api tersebut kepada Xiaoyan. Menunjukkan kepercayaan penuh sebagai murid sejatinya, Xiaoyan dengan mahir menggunakan 3 inti api. Mengejutkan semua orang, termasuk para tetua menara pil. Mereka tidak percaya ada seseorang yang mampu melakukannya. Xuan Yi kemudian mengingatkan metode peningkatan spiritual pil obat yang dulu dilakukan Yao Chen. Menunjukkan bahwa Xiaoyan telah mempelajari teknik ini, Xuan Gongzi merasa lega dan mulai optimis bahwa Xiaoyan dapat membawa perubahan besar. Xiaoyan tetap fokus menggunakan bubuk spiritual untuk memperkuat prosesnya. Dengan kontrol sempurna, dia menekan aura spiritual pil obat menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar. Lalu meneteskan darah pada pil tersebut. Tak lama kemudian, pil itu meledak, menghasilkan pilar cahaya yang mengguncang langit. 5 warna petir pil pun muncul, menandakan keberhasilan luar biasa. Cao Ying tersenyum bahagia, sementara Xuan Gongzi iri pada bakat luar biasa Xiaoyan. Xuan Yi mengungkapkan bahwa Xiaoyan ditakdirkan menjadi pusat perhatian di pil gathering kali ini. Keberhasilan Xiaoyan membuat Old Mugu panik. Ia tidak menyangka Xiaoyan mampu mengguncang situasi dengan kekuatannya sendiri, dan mulai menganggapnya sebagai ancaman besar bagi Hall of Soul di masa depan. Petir pil 5 warna Xiaoyan menciptakan keajaiban yang belum pernah ada, memastikan kemenangannya di pil gathering dan membuat namanya akan bergema di seluruh Central Plains. Old Mugu mengancam Xiaoyan dengan penuh kebencian, tetapi Xiaoyan tetap tenang. Merendahkan ancamannya, Old Mugu meremehkan kemampuan Xiaoyan untuk menerima pil lightning 5 warna yang luar biasa kuat. Mengingat kekuatan semacam itu biasanya tak mampu dihadapi seorang Duzun. Namun, aturan pil gathering menuntut penerimaan petir sebagai bagian dari tantangan. Tak peduli sulitnya situasi. Cao Ying khawatir melihat situasi, tetapi Xiaoyan menenangkannya dengan percaya diri. Old Mugu mengejek, menantang Xiaoyan untuk menghadapi pil lightning 5 warna. Namun, Xiaoyan tetap tenang dan memanggil boneka iblis bumi miliknya, memerintahkannya untuk menyerap energi petir di langit. Semua orang terkejut melihat boneka iblis yang begitu kuat dan panik. Mugu kesal dan mengakui bahwa ia seharusnya menghancurkan boneka itu saat di alam pil. Xuan Yi mengenali boneka itu sebagai barang langka dari reruntuhan kuno. Sementara Tian Lazy menyindir Mugu yang pasti merasa frustasi. Xuan Gongzi setuju bahwa menara pil ini berutang budi kepada Xiaoyan. Karena menyerap energi petir 5 warna yang besar, boneka iblis bumi Xiaoyan berevolusi menjadi tingkat langit. Kekuatannya setara dengan seorang Duzun. Semakin memperkuat keunggulan Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja sangat bahagia karena mendapatkan keberuntungan seperti ini. Boneka iblis yang sudah setara Duzun juga bisa menjadi pembantu saat nanti pergi menyelamatkan Youlau dari tangan Hall of Soul. Segera setelah itu, Xiaoyan dapat dikatakan selesai dengan pembuatan pilnya, yaitu berhasil membuat pil kelas 8 dan 5 warna petir pil. Xuan Gongzi meminta para peserta pil gathering untuk menyerahkan pil yang telah mereka buat. Setelah memeriksa pil-pil tersebut, Xuan Gongzi mengumumkan bahwa pil obat dengan spiritualitas tertinggi telah lahir, dan pemiliknya adalah Xiaoyan, juara pil gathering. Sorakan memenuhi tempat itu, dengan semua orang menyaksikan keajaiban yang diciptakan Xiaoyan dan keberhasilannya membalikan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Xiaoyan bergumam penuh rasa syukur kepada gurunya, sementara Song Qing hanya bisa mengakui bahwa dia tak mungkin mengalahkan Xiaoyan. Sebaliknya, Old Mugu sangat marah karena posisi juara yang diincarnya diraih oleh Xiaoyan. Namun, meskipun penyimpan dendam dan melontarkan ancaman, dia tak bisa berbuat apa-apa saat itu. Xuan Gongzi mengumumkan bahwa Xiaoyan sebagai juara, juga sebagai kandidat untuk salah satu dari 3 posisi kepala besar menara pil di masa depan. Pengumuman ini menimbulkan rasa iri di antara para alkemis lain, tetapi posisi Xiaoyan kini tak bisa terbantahkan sebagai alkemis terbaik di pil gathering.
Xuan Kongzi melanjutkan, sepertinya, yang aku katakan sebelumnya, kamu akan mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juaranya. Segera Xiaoyan menerimanya. Xiaoyan sangat bahagia dan dia segera menyimpannya dalam cincin penyimpanannya. Xuan Kongzi dengan senyum puas mengumumkan bahwa juara telah ditentukan. Dan dalam 2 hari, alam bintang akan dibuka. 10 besar pilih gathering akan mendapat kesempatan memasuki alam itu untuk menaklukkan 3000 Burning Flame. Pengumuman ini membuat semua orang bersemangat. Pada malam harinya, semua peserta pun beristirahat. Xiaoyan memilih tinggal di Menara Pil untuk menjaga keamanan dari ancaman Hall of Soul. Sementara itu, Xiao Yishan, Tianhua Zuze, dan yang lainnya menunggu Xiaoyan bangun. Ketika akhirnya Xiaoyan terbangun, dia disambut dengan hangat oleh kelompoknya. Xiao Yishan mengungkapkan bahwa Menara Pil telah beberapa kali mendesaknya. Tetapi dia berhasil menahan mereka. Xiaoyan pun tersenyum, berterima kasih, lalu menyatakan akan pergi untuk tugasnya. Sembari mengingatkan mereka semua agar hati-hati, Xiaoyan naik ke lantai atas Menara Pil untuk bertemu dengan para tetua utama Menara Pil yang telah menunggunya. Di dalam ruangan dia melihat Xiao Ying, Dan Chen, Song Qing, serta 3 tetua utama, yaitu Xuan Kongzi, Xuan Yi, dan Tian Lezi. Xiaoyan segera memberi hormat kepada mereka. Xuan Kongzi memperkenalkan Xuan Yi, yang ia sebut memiliki hubungan mendalam dengan guru Xiaoyan, Yao Qian, dan menyuruh Xiaoyan memanggilnya Bibi Xuan. Xiaoyan terkejut, bertanya-tanya, apakah Xuan Yi adalah istri guru legendarisnya? Xuan Yi, meski malu, memuji Xiaoyan sebagai murid hebat yang diterima Yao Qian. Xiaoyan menyadari hubungan istimewanya dengan gurunya, dengan hormat menyapanya sebagai Bibi Xuan, yang membuat Xuan Yi terkejut sekaligus bahagia. Xiaoyan kemudian menyapa tetua Tian Lezi di samping Xiao Yi dengan sikap penuh hormat. Xuan Kongzi menjelaskan bahwa alam bintang yang akan dibuka keesokan harinya adalah ruang khusus yang diciptakan oleh dirinya, Xuan Yi, dan Tian Lezi. Di dalamnya, 3000 Burning Flame telah disegel untuk waktu yang lama, sehingga menciptakan dendam besar terhadap Menara Pil, terutama kepada ketiga tetua tersebut. Jika 3000 Burning Flame dilepaskan, ia akan menghancurkan kota Pil suci. Dan ini akan menjadi ancaman besar, terutama karena Hall of Soul kemungkinan akan mencoba melepaskannya untuk tujuan jahat mereka. Xuan Yi menyatakan bahwa 3000 Burning Flame tidak boleh jatuh ke tangan Hall of Soul, karena mereka mungkin berencana diam-diam membuka segel. Ketiga tetua Menara Pil tidak bisa memasuki alam bintang karena mereka harus menjaga segelnya. Mereka meminta para peserta untuk menghentikan Old Mugu jika ia mencoba sesuatu yang mencurigakan. Xuan Kongzi memberikan batu giok kepada semua peserta dengan perintah untuk menghancurkannya jika situasinya berbahaya. Hal ini akan memanggil para ahli Menara Pil untuk memberikan bantuan. Ia juga menekankan bahwa hanya sedikit orang yang boleh memasuki alam bintang agar tidak membangunkan 3000 Burning Flame. Para peserta, termasuk Xiaoyan, diandalkan sebagai garis depan. Setelah semua orang bubar, saat Xiaoyan hendak pergi, ia mendapati Xiao Ying menunggunya. Dengan rasa ingin tahu, Xiaoyan bertanya apakah Xiao Ying memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan. Xiao Ying menjawab dengan senyum manis, "Tidak ada. Aku kebetulan melewati jalur yang sama. Ayo pergi bersama." Xiaoyan pun merasa kaget. Sejak kapan Xiao Ying memperlakukannya dengan baik seperti ini? Sementara itu, Sang Qing yang merasa cemburu berkata, "Ying saudara Xiaoyan pasti punya banyak hal yang harus dikerjakan. Alam bintang yang akan dibuka dalam 2 hari. Saat itu, Old Mugu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita bisa melindunginya saat waktunya tiba." Namun, mengingat kesan buruk yang Xiao Ying rasakan terhadap Song Qing sebelumnya, dia menjawab dengan tegas, "Tidak perlu, aku tidak ingin menjadi korban lagi." Xiaoyan dan Xiao Ying pun berjalan bersama meninggalkan Song Qing. Beberapa saat kemudian, Xiao Yishan muncul dan kedua wanita cantik itu saling bertemu. Xiao Ying menyapa, "Halo, aku Xiao Ying, bolehkah aku tahu nama kamu?" Xiao Yishan menjawab dengan singkat, "Xiao Yishan." Setelah itu, Xiaoyan memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan kedua wanita itu. Sebelum Xiaoyan pergi, Xiao Yishan berkata kepada Xiao Ying,
Masih ada orang yang menunggunya di kamar. Kami tidak akan melanjutkan percakapan di sini. Jika Nona Chow punya waktu di masa depan, datanglah lebih sering untuk bermain. Chow Ying dengan bahagia menjawab, pasti. Setelah Chow Ying sendirian, dia bergumam dalam hati, Xiaoyan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Setelah itu, Xiaoyan dan Xiao Yishan saling berbicara di kamar dengan marah setelah menarik telinga Xiaoyan. Xiao Yishan berkata, Shun-er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi. Xiaoyan mengabaikan alasannya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih ceria. Hehehe, Xiaoyan, kamu berani mengambil kebebasan dengan kakak Xiao Yishan. Aku pasti akan melaporkan ini ke kakak Cailin. Saat kita pergi saat itu, dia menyuruhku untuk membunuhmu jika ada melihatmu dipikat oleh wanita lain. Ucap Zian yang ada di sampingnya. Xiaoyan saat ini dihadapi situasi sulit karena berhadapan dengan wanita-wanita ini. Namun sebenarnya, Xiaoyan yang mengejar-ngejar Xiaoyan. Bukan salah Xiaoyan juga kalau dicintai wanita lain. Zian berkata, aku datang ke sini untuk membantumu. Tanpa bantuanku, aku jamin bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Xiaoyan kaget, apa maksudnya? Zian menjelaskan, apakah kamu akan begitu mudah untuk menaklukkan 3000 Burning Flame? Bahkan, 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah kamu berniat untuk menundukkannya dengan paksa? Aku tahu bahwa menara pil ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, bagaimanapun, 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Itu tidak mudah untuk ditundukkan seperti Fallen Heart Flame di Akademi Dalam. Xiaoyan sadar bahwa 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Fallen Heart Flame. Namun, hal-hal yang seharusnya menjadi masalah ketika dia memikirkannya, semua kebanggaan melonjak di wajah kecil Zian dan berkata, aku bisa memberitahumu ini, namun kamu harus berjanji untuk memperbaiki ramuan obat yang kamu peroleh dari Zhongxian setiap hari. Xiaoyan menjawab, baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Segera Xian berkata, aku mendengar kakak Xiao Yishan menyebutkan bahwa kamu pernah memasuki wilayah bintang sekali. 3000 Burning Flame yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini kan? Zian memperlihatkan bentuk inti api 3000 Burning Flame versi kecil di tangannya. Xiaoyan tentu saja kaget. Mengapa saat Zian tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah Xiaoyan telah membuat pasti jebakan tentang tubuh asli Zian selama bertahun-tahun ini? Dan dia secara bertahap menyadari siapa dia. Magical Beast yang memandang Heavenly Demon Ponic sebagai makanan. Magical Beast apalagi selain naga void kuno misterius dari dunia Magical Beast. Xiaoyan hanya mendengarkan sedikit tentang naga void kuno. Namun, dia belum pernah melihatnya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak begitu yakin seperti apa bentuk aslinya. Namun Zian saat ini mengisyaratkan bahwa bentuk 3000 Burning Flame adalah naga. Mungkinkah 3000 Burning Flame terkait dengan naga void kuno? Zian berkata, 3000 Burning Flame ini sangat liar dan tidak terkendali. Lupakan tentangmu, bahwa 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Apalagi sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah kamu pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Xiaoyan diam. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah menundukkan 3000 Burning Flame menjadi lelucon? Xiaoyan bertanya dengan cemberut. Zian berkata, kamu juga bisa begini. 3 kepala besar menara pil telah memikirkan tentang 3000 Burning Flame dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang beruntung untuk bisa menaklukkan 3000 Burning Flame. Cih, pihak lain memiliki kecerdasan. Hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Apakah kamu membiarkan orang lain menyerapmu? Xiaoyan sedikit mengangguk karena kamu berkata seperti ini. Aku pikir kamu seharusnya menemukan semacam solusi kan? Zian dengan bangga berkata, apakah kamu tahu mengapa 3000 Burning Flame ini mengambil bentuk dari klanku? Tidak, jawab Xiaoyan. Ini karena 3000 Burning Flame dipelihara oleh klanku. Apa katamu? Xiaoyan kaget dan tidak percaya. Zian menjelaskan, ini adalah beberapa informasi yang aku pelajari setelah kembali ke klan kali ini. Aku sadar bahwa telah datang ke Center Plains untuk hal ini. Itulah mengapa aku memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Dahulu kala,
Ketika 3000 Burning Flame kemungkinan dalam bentuk bayi, ada leluhur di klanku yang menemukannya. Namun, 3000 Burning Flame pada saat itu terlalu lemah. Oleh karena itu, leluhur itu meninggalkan segel naga di seluruh tubuh 3000 Burning Flame. Inilah mengapa 3000 Burning Flame tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klanku. Jika leluhur itu masih hidup, kamu dapat mengatakan bahwa 3000 Burning Flame ini memiliki pemilik. Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur tersebut benar-benar menghilang kontak selama berjalannya spesial. Setelah bertahun-tahun, aku bahwa tidak memikirkan mayatnya masih ada. Xiaoyan kaget dan suram mengetahui hal ini. Ziyan melanjutkan berkata, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam api 3000 Burning Flame saat itu. Jika tidak, kemungkinan besar kamu tidak akan memiliki kesempatan. Apa itu? Tanya Xiaoyan. Ziyan menjawab, darah naga kuno. Ayo, ulurkan tanganmu. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Setelah itu, Ziyan meneteskan darahnya ke tangan Xiaoyan dan terlihatlah segel dari telapak tangan Xiaoyan. Aku bisa menaklukkan 3000 Burning Flame dengan ini? Tanya Xiaoyan. Ziyan menjawab, setelah kamu memasuki alam bintang, coba letakkan tetesan darah itu di dahi 3000 Burning Flame. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan. Namun, aku menyarankanmu untuk menunggu sampai tenaga 3000 Burning Flame habis oleh orang-orang itu sebelum kamu melakukan ini. Saat itu, peluang suksesmu akan jauh lebih besar. Bagaimana jika aku gagal? Tanya Xiaoyan. Ziyan menjelaskan, segel ini bekerja dua arah. Jika kamu berhasil, kamu akan mengendalikannya. Namun, jika kamu gagal, itu akan mengendalikanmu. Oke, baiklah saya cukupkan spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 125. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.